Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Donil Khairi, NPM 1975 Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Kriminologi 4. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Organized Crime yang diampu oleh dosen Ricky Novarizal SSM Krim, saya ingin memaparkan tentang masalah memahami dan mendefinisikan terorisme. Apa itu terorisme? Teroris satu orang adalah pejuang kebebasan orang lain. Dalam beberapa kasus, seseorang teroris dapat dilihat sebagai pemimpin, martir atau visioner. Namun, dalam dunia penegakan hukum, argumen ini belum tentu menjadi perhatian kriminal. Biasanya tidak dianggap sebagai pilihan bagaimana seseorang teroris dilihat. Menurut Brand Smith, teroris tetap menjadi penjahat teror tetapi dimotivasi oleh ideologi, agama, atau tujuan politik. Pengertian terorisme Snow memberi kita penjelasan logis dan sederhana bahwa akar dari istilah terorisme itu sendiri berasal dari kata Latin terror yang berarti menakut-nakuti. Melihat undang-undang pidana modern seperti perampokan, Anda akan menemukan terminologi seperti pengambilan properti dengan paksaan atau ketakutan. Terorisme berarti kekerasan yang direncanakan dan bermotif politik yang dilakukan terhadap target non-pejuang oleh kelompok subnasional atau agen clandestin. Biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi penonton. Adapun aktivitas terorisme diantaranya ialah pembajakan atau sabotashe alat angkut apapun, termasuk pesawat, terbang, kapal, dan kendaraan. Adapun yang kedua, perampasan atau penahanan dan ancaman untuk membunuh, melukai, dan terus menahan individu lain untuk memaksa orang ketiga, termasuk organisasi pemerintah, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun sebagai kondisi eksplisit atau implisit untuk pembebasan individu yang ditangkap dan ditahan. Adapun selanjutnya, serangan kekerasan terhadap orang yang dilindungi secara internasional sebagaimana didefinisikan dalam bagian 1116B 4 dari judul 18 Kode Amerika Serikat atau atas kebebasan orang tersebut. Dan selanjutnya pembunuhan. Dan selanjutnya agen biologis, agen kimia atau senjata atau perangkat nuklir atau bahan peledak atau senjata api selain untuk keuntungan uang pribadi dengan maksud untuk membahayakan secara langsung atau tidak langsung keselamatan satu orang atau lebih atau menyebabkan kerusakan besar pada properti. Dan yang terakhir, ancaman upaya atau persengkokolan untuk melakukan hal-hal di atas. Adapun bentuk terorisme dalam tinjauan dan analisis Alex Smith terhadap 109 definisi terorisme, dia melaporkan bahwa politik adalah elemen paling umum kedua yang digunakan saat mendefinisikan terorisme dengan tingkat frekuensi 65%. Hanya kekerasan dan ketakutan yang memiliki frekuensi lebih tinggi. Terorisme politik bukan satu-satunya bentuk terorisme. Sebagian besar definisi terorisme memiliki nada dasar politik yang terkait dengannya. Ada kebutuhan untuk memperluas terorisme politik sebagai bentuk terorisme langsung. Terorisme datang dalam berbagai bentuk, gaya, tipe, dan metode.
Namun, untuk kepentingan komunitas penegak hukum, hanya 6 bentuk terorisme yang akan dibahas. Yang mana diantaranya terorisme politik, terorisme ekologis, terorisme pertanian, narkoterorisme, terorisme biologis, dan terorisme dunia maya. Adapun terorisme politik ialah tindakan atau serangkaian tindakan yang diarahkan untuk membawa perubahan politik atau kebijakan melalui penggunaan kekerasan, intimidasi, atau ancaman penggunaan kekerasan. Dan adapun terorisme ekologis ialah tindakan atau serangkaian tindakan yang dirancang untuk memperlambat, menghalangi, atau menghentikan pertumbuhan untuk pemanenan sumber daya alam suatu negara. Dan adapun terorisme pertanian ialah penggunaan bahan kimia atau racun secara biologis terhadap beberapa komponen industri pertanian dalam upaya mengganggu distribusi atau konsumsi barang oleh masyarakat umum. Dan adapun narkoterorisme ialah aksi teroris yang dilakukan dalam upaya untuk mengalihkan perhatian dari obat-obatan ilegal dan operasi narkotika. Istilah ini biasanya diterapkan pada kelompok yang menggunakan perdagangan narkoba untuk mendanai terorisme. Adapun terorisme biologis, ancaman penggunaan agen biologis atau kimiawi yang dirancang untuk melukai atau menyebabkan kematian. Dan yang terakhir, terorisme dunia maya, yang mana pengguna sumber daya komputer untuk mengintimidasi dan menyusup ke infrastruktur berbasis komponen publik, swasta, dan pemerintah melalui pengguna virus atau pemecah kode dalam upaya mengganggu layanan atau menghancurkan atau membahayakan data. Salah satu dari sedikit definisi terorisme domestik berasal dari situs web Milnet, alat penelitian yang digunakan oleh peneliti, sejarawan, dan akademisi. Terorisme domestik adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha membujuk atau menghalangi pemerintah untuk atau orang-orang di negara asalnya dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang bermaksud menakut-nakuti atau memaksa, mulai dari ancaman hingga tindakan kekerasan langsung seperti penculikan, pemukulan, dan pembunuhan. Mungkin hanya itu saja saya dapat mempresentasikan materi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.